الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dan menjadikan ini sebagai catatan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, jadi setelah saya cari-cari apa ini tema yang cocok buat pagi hari ini. Soalnya ini, iya, saya jadinya mencari yang paling ringan ini, Bu. Enggak apa-apa, Ustaz. Cari yang paling ringan, tapi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi salah satu bekal kita ya untuk menjalani kehidupan ini dan untuk meringankan tanggung jawab kita di akhirat nanti. Ini satu tema pembahasan yang barangkali sudah sangat sering kita lakukan. Anggap ini murojaah aja pagi hari ini. Ya. Kita akan membicarakan tentang masalah hal-hal yang biasanya merusak hati orang atau mengganggu kebersihan hati orang. Kemudian ini sedikit banyak mengganggu kehidupan kita dan mengganggu juga ibadah kita pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kita lihat di dalam satu hadis bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tidak menyukai kalau ada orang yang datang kepada Nabi kemudian dia menceritakan orang lain. Nah, jadi misalnya ada seorang sahabat datang kepada Nabi diceritakan, wahai Rasulullah tetangga saya begini-begini. Nah, Nabi pada saat itu langsung cut, jangan ceritakan lagi, jangan lanjutkan lagi. Nah, kemudian misalnya lagi dia cerita, wahai Rasulullah teman saya ini begini. Nah, pada saat itu Rasulullah langsung mengatakan sudah diam. Saya tidak mau atau saya tidak ingin mendengarkan berita-berita itu. Kenapa kata Nabi? Fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Aku ingin keluar dan bertemu dengan semua orang sedangkan aku dalam kondisi hati yang bersih. Artinya pada saat kita mengetahui kesalahan orang, pada saat kita mengetahui aib orang, pada saat kita mengetahui barangkali tempat orang tergelincir ya dalam kesalahan, maka kita akan berbeda bersikap dengan orang tersebut dibandingkan kalau kita tidak mengetahui kesalahan atau tidak mengetahui tentang aibnya apapun. Nah, ternyata ini satu konsep yang diajarkan Nabi SAW agar kita bisa bermuamalah dengan orang dengan berbagai macam situasi. Jadi sehingga kita tidak disibukkan, tidak direpotkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan aib atau kesalahan orang. Nah, sering ya apalagi di dunia maya sekarang ini banyak orang yang suka hal-hal yang model seperti itu dengan berbagai macam istilahnya. Ada yang disebut dengan kepo, ada yang disebut dengan apalah ya, kadang-kadang disebut dengan sharing juga, walaupun itu yang di-sharing bukan kebaikan ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini barangkali di zaman ini sedikit banyak kita semakin tahu di mana letak kesalahan orang, di mana letak aib orang dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ternyata hal seperti ini sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau pada saat ada orang datang kemudian menceritakan kesalahan temannya, menceritakan khilaf daripada tetangganya dan lain sebagainya, maka pada saat itu Rasulullah langsung
tidak menyukai dan menghentikan omongan orang tersebut. Dan ternyata memang benar ya, pada saat kita mengetahui segala hal itu ternyata menjadi beban bagi kita. Ya, maka pada saat kita ikuti semua berita yang beredar, kita ikuti semua informasi yang menyebar, kita semua cari itu menambah beban hidup dan menambah pekerjaan. Nah, pada hakikatnya, pada saat kita tidak memperdulikan hal-hal tersebut, kemudian kita fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kepada hal-hal yang positif dan memberikan kebaikan, maka insya Allah ini lebih utama dan lebih baik ya bagi kehidupan dan muamalah kita. Nah, kemudian ternyata orang-orang soleh terdahulu, mereka selalu mendoakan orang-orang yang telah meninggal di antara mereka dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada sedikit pun di dalam hati mereka benih-benih kebencian, ya, kedengkian dan lain sebagainya. Maka hal ini dapat kita lihat di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Ini ayat yang sangat masyhur. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Rabb ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni kami yang masih hidup dan ampuni orang-orang yang telah duluan meninggal dunia. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami semacam kebencian kepada orang-orang yang beriman. Nah, ternyata hal seperti ini pun sampai diminta oleh generasi-generasi terbaik. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam hati mereka benar-benar tidak ada kebencian kepada seorang pun. Di dalam hati mereka tidak ada kedengkian kepada seorang pun. Di dalam hati mereka tidak ada permusuhan kepada seorang pun. Dan ini barangkali satu hal yang menjadi PR setiap hari kita, karena setiap hari namanya manusia hidup mesti mendapatkan berbagai macam ujian, ya cobaan dan lain sebagainya. Apakah itu cobaan yang datang ya dari Allah langsung, atau kadang-kadang cobaan itu melalui wasilah perantaraan daripada manusia, sehingga kita mendapatkan kesan yang tidak baik dari orang-orang tertentu, dan barangkali itu benar-benar membuat hati kita menjadi tidak nyaman. Nah, akan tetapi hal itu semuanya ternyata bisa hilang ya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Hasyr ini bagaimana kita menghilangkan perasaan-perasaan, prasangka, dendam, ya, kebencian, kedengkian dan lain sebagainya dengan menyebutkan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Meskipun itu barangkali orang tersebut kita lihat memang banyak salahnya, banyak aibnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat ternyata pada saat Allah Subhanahu wa taala pun mengumpulkan manusia di padang mahsyar, dan ternyata di sana ada sebab-sebab, ada faktor-faktor yang membuat manusia itu memang selamat, dan faktor yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang dapat menyelamatkan manusia di padang mahsyar atau di akhirat adalah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu kata Allah tidak berguna harta dan anak keturunan kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, di sini di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa man atallaha biqalbin salim, yaitu orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih.
bersih dari berbagai macam penyakitnya, ya ada kebencian, kedengkian, iri hati, ya cemburu buta dan lain sebagainya. Kemudian juga bersih daripada perbuatan bid'ah, kesyirikan dan lain sebagainya. Jadi memang ini satu informasi yang sangat penting ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ternyata di hari yang tidak bisa manusia bergantung kepada siapapun, ternyata hal yang dijadikan sebagai tempat untuk penilaian manusia adalah hatinya. Nah ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya dan menjadi bahan introspeksi bagi kita setiap harinya bahwasanya hal yang menyelamatkan kita di hari kiamat ternyata adalah hati yang bersih. Dan ini sebuah ikhtiar yang tidak bisa hanya sekali dilakukan seumur hidup atau 2 kali seumur hidup. Akan tetapi ikhtiar ini mesti kita lakukan sesering mungkin setiap harinya, sesering mungkin karena sesuatu yang menimpa manusia itu akan berubah-ubah. Kemudian orang yang menghadapi atau kita menghadapi orang yang berganti-gantian, barangkali ada di antara mereka yang bersikap yang membuat kita tidak nyaman, kemudian ternyata perasaan itu terus-terus berdiam di dalam hati kita sampai meninggal dunia. Ini satu hal yang kita sangat sayangkan karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faktor yang menyebabkan manusia selamat di akhirat adalah dia memiliki hati yang bersih. Dan ternyata sifat-sifat tersebut ya, sifat buruk yang ada di dalam hati manusia itu eh, sering sekali menimpa orang-orang yang baik ya, bahkan misalnya kita lihat ada namanya iri hati, kemudian ada hasad, ada ini penyakit-penyakit yang diderita oleh banyak orang ya, bukan hanya orang istilahnya yang tidak mengetahui agama, bahkan dalam tanda kutip orang soleh pun bisa jadi terkena penyakit ini ya. Misalnya laki-laki janggutnya panjang ya, celananya segala macam, penampilannya oke banget tapi belum tentu bisa selamat dari itu. Begitu juga dari wanita, dari sisi penampilan, Masya Allah, sempurna hijabnya, sempurna penampilannya, sempurna daripada mazharnya, ya casingnya, tampilannya, akan tetapi masalah hati tidak ada yang tahu. Ya, masalah hati adalah rahasia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini eh, kita lihat dulu orang sekelas Imam Syafi'i itu ada yang iri dan dengki sama beliau. Dan bahkan orang tersebut berharap ya supaya ya, karena pengaruh mazhab Syafi'i di Mesir ya pada saat itu sangat kuat dan hampir kira-kira pada saat itu di Mesir yang lagi populer dalam mazhab Maliki, pada saat itu orang-orang merasa dengan kehadiran Syafi'i di Mesir itu menganggap sebagai ancaman ya, sebagai ancaman jangan-jangan Syafi'i ini datang ke Mesir akan menghilangkan pengaruh mazhab Maliki yang ada di Mesir. Nah, kemudian sampai orang-orang ya tentunya orang baik ya, orang yang menyebarkan ilmu, orang yang menyampaikan apa namanya Islam, tapi ternyata tidak terlepas dari penyakit iri hati, dengki dan lain sebagainya. Sehingga banyak di antara mereka ada beberapa orang di antara mereka yang meminta kepada Allah agar Syafi'i itu dimatikan aja. Ya, artinya saking apa namanya saking mungkin keselnya atau mungkin irinya atau cemburunya ya sampai dia katakan semoga Imam Syafi'i segera diwafatkan Allah supaya tidak menghilangkan mazhab yang ada di mazhab Maliki yang ada di Mesir. Kemudian Imam Syafi'i mengetahui informasi itu dan menyebutkannya di dalam beberapa bait syair saya yang sangat masyhur kata Imam Syafi'i, tamanna rijalun an amutu. Mereka ada beberapa orang kata Imam Syafi'i yang berharap aku ini segera mati. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, kenapa mereka meminta sesuatu yang mesti terjadi? Artinya yang namanya mati itu semua orang juga mati. Tanpa kamu minta pun orang tetap mati.
Kemudian kata Imam Syafi'i, kalaupun aku mati, itu bukan satu-satunya aku yang menderita kematian, itu semua juga orang akan menderita kematian. Jadi maksudnya adalah sampai orang-orang berharap supaya Imam Syafi'i segera diwafatkan Allah. Karena dalam hati mereka ada unsur benci, ada unsur hasad, ada unsur cemburu, ada unsur ini dan itu sehingga ini menjadi penyakit yang barangkali diderita oleh sebagian orang soleh juga. Ya, dari sisi penampilan, masya Allah bagus, baik laki-laki ataupun wanita, akan tetapi yang namanya penyakit hati, yang namanya hati kita ini tidak ada yang tahu, dan barangkali ada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan demikian. Nah, tapi kita sebagai seorang Muslim yang mengetahui aturan Islam, yang mengetahui pelajaran-pelajaran dan pendidikan di dalam agama kita, bahwasanya ini adalah satu penyakit yang memang harus dibersihkan dan harus diselesaikan ya supaya kita bisa apa namanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita masuk kategori sebagai orang-orang yang selamat. Dan ternyata di dalam surga tidak ada lagi orang yang memiliki sifat-sifat itu tadi. Tidak ada benci, tidak ada cemburu, tidak ada dengki, tidak ada apapun, ya. Akan tetapi yang ada di dalam hati mereka adalah kebaikan-kebaikan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Maka hal ini dapat kita lihat di dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 47. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururim mutaqabilin." Ya, surat Al-Hijr surat 16 ayat 47. "Wa naza'na ma fi sudurihim." Allah menyebutkan kami cabut di dalam hati orang-orang yang masuk surga itu min ghillin daripada kebencian, apa namanya, kecemburuan, kemurkaan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati mereka sehingga mereka masuk surga dalam keadaan ikhwanan sebagai makhluk yang bersaudara ala sururim mutaqabilin dan mereka duduk-duduk di atas dipan-dipan yang berhadapan, mereka berbicara, bergurau, bercanda dan lain sebagainya. Nah, jadi ternyata sifat-sifat ini tadi tidak ada lagi bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Mereka adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses di dunia, menjaga ibadah, menjaga hati, menjaga budi pekerti, menjaga diri, bersih semuanya, sukses mereka. Dan ternyata hadiahnya pun ketika mereka masuk ke dalam surga, tidak ada lagi sifat-sifat itu yang ada di dalam hati mereka, dan mereka duduk, mereka hidup di dalam surga itu ibarat satu keluarga, ikhwanan. Mereka semua bersaudara, ala sururim mutaqabilin, dan mereka duduk saling berhadap-hadapan, ya tidak ada lagi yang namanya kelompok, permusuhan, keributan dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk barangkali hal-hal yang menjadi PR ya bagi kita sepanjang hayat, bahwasanya hari ini kita barangkali bisa selamat, akan tetapi besok belum tentu. Mungkin hari ini kita diuji dengan kadar sekian, kita bisa tahan, kita bisa sabar. Mungkin besok kita diuji dengan ujian yang lebih berat lagi dari sebelumnya, dan barangkali di situ kita sudah mulai berubah sikap, ya. Atau mungkin di ke depan ada ujian yang lebih berat lagi. Nas'alullah as-salamah, kita mudah-mudahan berdoa tidak terkena hal itu. Akan tetapi di masa-masa yang sulit seperti itu yang dihadapi oleh manusia ya di dalam kehidupannya, eh, maka pada saat itulah kita dituntut untuk harus bersikap dengan baik dan bersikap apa namanya seluas mungkin dan dengan hati yang bersih. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya orang, wahai Rasulullah, ayyun nasi afdal,
wahai Rasulullah, manusia seperti apa sih yang paling afdal? Orang seperti apa sih yang paling bagus itu? Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mahmumul qalb saduqul lisan." Kemudian Rasulullah menyebutkan orang yang paling baik adalah orang yang bersih hatinya, kemudian jujur lisannya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan orang yang paling utama adalah orang yang bersih hatinya, kemudian jujur pula lisannya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau lisannya jujur, kami tahu maknanya dan maksudnya. Tapi apa yang maksud dengan hati yang bersih? Kemudian kata Rasulullah, mereka adalah at-taqiyyu an-naqiyyu. Mereka adalah seorang yang bertakwa dan hatinya bersih. La isma wala baghi. Tidak ada perbuatan dosa, tidak ada pula kebencian, tidak pula kedengkian kepada orang lain. Tidak ada amarah, tidak ada benci, tidak ada hasad kepada siapapun yang ada di permukaan bumi ini. Nah, berarti orang yang mampu mencapai derajat ini, ya, orang yang mampu mencapai derajat ini bukanlah orang sembarangan, ya, akan tetapi dia termasuk manusia terbaik. Ya, ketika Rasulullah ditanya tadi, wahai Rasulullah, manusia seperti apa yang paling bagus, yang paling hebat? Kemudian kata Rasulullah, yang mahmumul qalb, hatinya bersih, saduqul lisan, dan lisannya benar. Nah, ini barangkali menjadi akhlak standar ya bagi seorang muslim, bahwasanya tidak punya permusuhan, tidak punya kebencian kepada siapapun. Ini adalah salah satu ciri khas daripada seorang muslim, dan ini satu prestasi yang besar meskipun secara zahir ya tidak terlihat ibadah yang sangat mencolok pada dirinya. Misalnya lagi tentang hadis yang sangat sering ya, yang sangat sering kita dengar, seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah menyebutkan sebentar lagi akan masuk penghuni surga ke dalam masjid ini, kata Nabi. Nah, ini tentu satu tazkiyah ya, satu referensi dan satu rekomendasi dari Nabi SAW tentang orang ini. Sampai kata Nabi, ini orang belum meninggal, orangnya masih hidup, masih berjalan di sekitar para sahabat, masih makan, masih minum, dan sholat bersama para sahabat, belanja di pasar yang dimiliki oleh para sahabat, tapi dikatakan oleh Rasulullah, dia adalah ahlul jannah. Dia ini adalah penduduk surga. Betapa beruntungnya orang itu dan betapa tazkiyah rekomendasi dari Rasulullah SAW ini adalah tazkiyah yang sangat berharga nilainya. Ketika Rasulullah menyebutkan yatlu alaikum al-an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi kata Nabi, atau akan keluar sebentar lagi dari dalam masuk ke dalam masjid ini seorang laki-laki penghuni surga. Kemudian keluarlah fatala'a rajulun tantifu lihyatuhu ma'an min atharil wudu. Masuk seorang laki-laki yang jenggotnya ini masih basah dengan air wudu. Fatabi'ahu Abdullah bin Amr. Kemudian karena penasaran tentang pribadi orang tersebut, sampai dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga, maka Abdullah bin Amr, putranya Abdullah bin Amr bin As, ini juga seorang sahabat Nabi yang sangat hebat, dan dia adalah seorang ulama di kalangan sahabat, Abdullah bin Amr bin As. Diikuti oleh beliau, dan beliau meminta izin agar bisa menginap di rumah orang tersebut 3 hari 3 malam. Kemudian di dalam pengamatannya selama 3 hari itu, beliau tidak, kata Abdullah, falam yara indahu katsiras shalah wala siyam. Nah, kemudian Abdullah bin Amr ini tidak melihat pada diri orang tersebut yang katanya ahli surga itu tadi, tidak nampak banyak salatnya, tidak pula nampak banyak puasanya. Fasa'alahu al-khabar. Kemudian Abdullah bin Amr bertanya tentang informasi itu. Faqala lahu huwa ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada yang aku buat
Ya, tidak ada yang aku lakukan kecuali apa yang engkau lihat selama engkau berada di rumahku. Cuman kata beliau, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsidu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Kata beliau, aku tidak pernah bersikap curang kepada seorang pun orang aku tidak pernah bersikap curang kepada satu orang Islam pun. Coba kita lihat. Kata beliau, aku tidak pernah bersikap curang kepada satu orang Islam pun, baik dalam jual beli, dalam pinjam meminjam, dalam hutang piutang, dalam sewa menyewa, dalam mudharabah bagi hasil, di dalam amanah, di dalam wasiat, di dalam apapun, aku tidak pernah bersikap curang kepada mereka. Wala ahsidu ahadan, dan aku tidak pernah hasad, tidak pernah dengki kepada seorang pun terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Nah, jadi kita lihat manusia seperti ini alangkah bahagia hidupnya, ya, alangkah tenangnya hidupnya, tidak terpengaruh dengan lingkungannya, tidak terpengaruh dengan kenikmatan yang didapatkan orang, tidak terpengaruh pula dengan berbagai macam rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada orang lain, akan tetapi dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia yang penting tidak berurusan dengan orang, tidak punya masalah dengan orang, dan tidak mengganggu nikmat yang didapatkan oleh orang. Cukup selesai masalah hidupnya dan selesai pula urusannya. Nah, ini tentu satu hal yang barangkali menjadi bahan renungan kepada kita, bahwasanya untuk menjadi pribadi muslim yang baik, pribadi yang disebut Nabi adalah salah satu pribadi ahlul jannah, bahwasanya tidak pernah bersikap curang, ya, tidak pernah bersikap curang kepada seorang pun, tidak pernah bersikap curang di dalam jual beli, di dalam pinjam meminjam, di dalam sewa menyewa, di dalam mudharabah bagi hasil, tidak bersikap curang di dalam sewa menyewa dan lain sebagainya. Tidak ada bersikap curang kepada seorang pun. Bisnis tetap jalan, usaha tetap jalan, ya, kegiatan ekonomi jalan semuanya, tapi tidak ada ghish. Ghish ini adalah semacam kecurangan, ya. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man ghassana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang kepada kita orang Islam ini, dia bukan orang Islam. Ya, berbuat curang di dalam berbagai macam, termasuk di dalam pembagian harta warisan. Kalau dicurang, berarti dia tidak masuk kategori hadis ini, dan Rasulullah mengatakan man ghassana falaysa minna. Siapa yang berlaku curang kepada kami, dia bukan golongan kami. Nah, ada dua hal titik tekan di dalam hadis ini tadi. Yang pertama, manusia ini atau yang disebut dengan ahlul jannah ini, rajulun min ahlil jannah, pemuda atau laki-laki dari penghuni surga ini, dia tidak pernah berlaku curang kepada siapapun. Kemudian yang kedua, tidak hasad kepada seorang pun. Ini satu keistimewaan yang sungguh luar biasa. Dan ternyata setelah mendengar informasi ini dari rajulun min ahlil jannah, dari laki-laki penghuni surga ini, Abdullah bin Amr bin As pada saat itu memberikan komentar. Ya, kemudian kata beliau, ini yang tidak semua orang bisa, kata Abdullah bin Amr. Berarti memang ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan bukan juga pekerjaan yang remeh-temeh. Akan tetapi masalah hati adalah masalah ujian yang berat dan masalah yang besar sebenarnya yang menimpa manusia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya memang pusat penilaian Allah Subhanahu wa taala itu bukan pada tangan, pada kaki, pada mata, pada mulut, telinga, bukan. Pusat penilaian Allah itu adalah pada hati manusia. Di situ pusat penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kita membaca hadis Nabi yang menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya
pada jasad manusia itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh badan. Kalau segumpal darah itu sakit atau rusak, maka rusaklah seluruh badannya, yaitu segumpal darah itu adalah hati. Berarti hati ini adalah tempat penilaian dan tempat sumber segala kebaikan. Di situ rusak, maka rusaklah semuanya. Kalau di situ baik, maka baiklah semuanya. Dan Rasulullah menyebutkan di dalam banyak hadis, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati, bukan di baju, ya, bukan di jenggot, ya, bukan di penampilan, bukan di situ, bukan juga di lisan. Takwa bukan di situ. Takwa itu dalam hati. Sehingga makanya kita lihat Rasulullah menyebutkan at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada. Takwa itu di dalam hati, kata Nabi, bukan di lisan. Mungkin kita terpengaruh atau mungkin terkecoh pada saat mendengar orang ketika berbicara, Masya Allah, itu lafaz-lafaz syar'i keluar semua. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Kalau bicara dengan orang begitu. Tapi di dalam perbuatan sehari-hari itu tidak kita temukan. Ya, makanya Rasulullah menyebutkan at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati, bukan pada gaya bicara orang. Banyak orang terkecoh pada saat mendengar, ya, ada misalnya dia berbicara dengan teman bisnis. Temannya ini kalau berbicara, Masya Allah, orang pengajian banget deh, ya. Masya Allah kalau bicara, terus omongannya selalu subhanallah, lagi-lagi tabarakallah, macam-macam lah. Ucapan-ucapan, kata para ulama, itu kalamul muttaqin. Itu adalah obrolannya, omongannya, ucapannya orang-orang yang bertakwa. Ya, tapi takwa bukan di sini. Takwa di dalam hati, kata Nabi, at-taqwa hahuna. Jadi apa yang nampak secara zahir dari pakaian kita, nampak dari apa yang kita pakai, dari mazhar, dari penampilan, itu sebenarnya bukan di situ takwa yang sebenarnya. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu adalah di dalam hati, maka hati itulah yang memang menjadi pusat penilaian dan dialah menjadi sumber apakah manusia dapat keselamatan ataukah tidak, itu yang dijadikan sebagai bahan perhitungan atau pertimbangan. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang sangat terkenal namanya Abu Dujanah. Jadi Abu Dujanah ini ketika beliau mau meninggal dunia, ditanya oleh eh, para sahabat, ya, wahai Abu Dujanah, ya, apakah ada satu amalan yang engkau paling berharap pada amalan itu? Ini satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para sahabat. Rasulullah juga sering bertanya dengan pertanyaan ini. Di antaranya Rasulullah bertanya kepada sahabat Bilal bin Abi Rabah, ya Bilal, ayu amal, ya, pekerjaan apa, amalan apa, arja indak, yang paling engkau harapkan itu diterima Allah. Atau amalan yang paling engkau yakin itu diterima oleh Allah. Amalan apa yang engkau lakukan? Kata eh, siapa ini? Bilal bin Rabah, wahai Rasulullah, setiap kali aku berwudu, setelah itu aku langsung sholat sunnah wudu. Dan itu selalu aku lakukan setiap harinya. Setiap kali aku berwudu, aku melaksanakan sholat sunnah wudu. Dan kata Bilal, itu adalah arja amal indi. Itu adalah amalan yang paling aku harapkan dan paling aku yakin kalau itu Allah terima amalanku. Kemudian kata Rasulullah, wahai Bilal, aku mendengar bunyi sandalmu di surga. Bunyi sandalmu itu aku dengar di surga melangkah. Dan ternyata amalan yang paling diyakini, yang paling diharapkan oleh Bilal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang menurut sebagian orang kecil, yaitu berwudu setiap melaksanakan sholat setiap kali habis berwudu.
Nah, Abu Dujanah ini ditanya oleh para sahabatnya, wahai Abu Dujanah, amalan apa yang paling engkau harapkan? Amalan apa yang paling engkau harapkan itu diterima oleh Allah dan engkau yakin kalau itu diterima oleh Allah. Padahal Abu Dujanah ini seorang sahabat, kemudian mujahid fisabilillah, eh, ikut perang Uhud, ya. Kemudian ketika meninggal ditanya apa kata beliau, yang aku harapkan adalah yang pertama, la atakallamu fima la ya'nini. Aku tidak bicara sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku. Kemudian yang kedua, lam wa kana qalbi lil muslimina saliman. Dan hatiku bersih, tidak ada sedikit pun kebencian, kedengkian, hasad kepada seorang Islam pun. Seorang kaum muslimin seorang pun tidak ada kebencianku kepada mereka. Seorang sahabat, pertemuannya dengan Rasulullah saja itu sudah ibadah yang besar, perjuangannya membela Nabi itu juga ibadah yang besar, berjihadnya bersama Nabi di perang Uhud itu juga amalan yang sangat besar. Akan tetapi begitu meninggal, menjelang sakaratul mautnya, ketika ditanya, amalan apa yang kamu jadikan sebagai andalan dan kamu harapkan benar-benar amalan itu diterima Allah? Kata Abu Dujanah, yang aku harapkan adalah yang pertama, aku tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah hatiku tidak pernah menyimpan sedikit pun kemarahan, kebencian kepada satu pun orang Islam di dunia ini. Coba kita lihat, beliau tidak menyebutkan, oh aku berharap dulu aku berjihad bersama Nabi, aku mendapatkan pahala jihad, oh juga aku membela dakwah Nabi dan lain sebagainya. Itu mesti dia dapat, akan tetapi ternyata yang dia katakan arja, yang paling dia harapkan dan yang paling dia yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dua, dan dua hal ini dianggap orang bukanlah sebuah ibadah yang besar karena itu memang tidak terlihat, karena itulah ibadah hati. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini bahwasanya begitu luar biasa orang-orang terdahulu di dalam menjaga hatinya, di dalam menjaga ibadahnya, dan di dalam menjaga eh, kebersihan hatinya. Ini satu hal yang barangkali sulit ya di zaman ini. Semakin banyak informasi yang kita ketahui, semakin banyak berita yang kita dapatkan, apalagi orang-orang yang suka-suka cari berita ya, kepo-kepo sana sini, dicariin, didengerin, ya dimata-matain dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan yang sangat buruk ya. Dan itulah bukan perbuatan orang Islam ya, karena seorang pribadi muslim tidak akan melakukan hal seburuk itu. Nah, terus kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak membuat kita atau mendapatkan info yang tidak baik, ya sudah, ya cukup sekedar kita mengetahui saja dan tidak usah ditambahin lagi, dicari-cari detailnya, dikonfirmasi ke sana kemari, ditelepon orang-orang yang bersangkutan dan lain sebagainya. Ini tentu sangat-sangat mengacaukan pribadi dan akhlaknya. Nah, kemudian di antara kenapa orang sampai punya sifat seperti itu? Kenapa orang punya sikap seperti itu? Yang pertama adalah pekerjaan syaitan. Kata para ulama, tahrishu asy-syaitan bainal mu'minin. Yang pertama, dia bersikap demikian, itu adalah menjadi target syaitan. Artinya orang tersebut memang di bawah kendali syaitan. Kata setan, kamu cari berita tentang dia. Kamu kepoin orang itu. Kamu telepon si fulan. Kamu cari berita ini. Kamu dalami si fulan. Kemana dia pergi. Dan lain sebagainya. Ini adalah memang pekerjaan syaitan.
dianjurkan syaitan, disuruh oleh syaitan, dibujuk oleh syaitan untuk melakukan hal yang demikian, yang pada akhirnya nanti akan terjadi permusuhan, keributan, kebencian, dan lain sebagainya. Makanya kita lihat di dalam surat Al-Isra, surat 17, ya, ayat 53, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Ya, wahai Muhammad, katakan kepada hambaku yang berkata yang lebih baik, "Inna syaitana yanzaghu bainahum." Sesungguhnya syaitan itu selalu memunculkan benih-benih permusuhan di antara mereka. Nah, kemudian begitu juga tentang bahwasanya ketika Rasulullah SAW berdakwah di Madinah dan banyak sekali orang yang sudah mengikuti dakwah Nabi SAW di Madinah, artinya sebagian besar daripada Jazirah Arab itu sudah memeluk Islam dan sedikit sekali orang-orang yang tidak beriman di zaman itu. Dan orang-orang sudah tidak lagi mau menyembah syaitan. Orang-orang sudah tidak mau lagi beribadah kepada syaitan dengan membawa korban atau memberikan sajen dan lain sebagainya. Pada saat itu orang-orang sudah tidak ada yang mau lagi melakukan hal itu. Apa kata Rasulullah? Inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan telah merasa putus asa mencari pengikut di Jazirah Arab. Udah nggak dapat member dia, ya, udah nggak dapat pengikut dia. Nyari-nyari pelanggan, customer udah nggak dapat. Ya, yang mau beribadah kepada syaitan, yang mau tunduk kepada syaitan. Di Jazirah Arab di zaman itu nggak nemu orang. Sudah nggak ada customer di sana, kata syaitan. Tapi dia nggak putus asa. Ya, mereka nggak putus asa. Kemudian kata sabda Rasulullah, walakin fi tahrish bainahum. Akan tetapi syaitan akan berusaha untuk memunculkan keributan dan pertengkaran di sesama manusia. Jadi ini terus dilakukan oleh syaitan, terus diupayakan untuk dimunculkan keributan-keributan dan pertengkaran supaya manusia ini memang tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman di dalam hidup. Ya, ini memang satu hal yang sangat miris ya kita rasakan di zaman ini pada saat kita lihat sesama umat, ya, sesama kaum muslimin ya bertengkar karena ini karena itu, dan pertengkarannya itu membuat ibadah, membuat pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya umat, ya, pekerjaan yang sifatnya hal-hal yang dibutuhkan umat itu menjadi kacau, dan ini merupakan sebuah target daripada syaitan untuk menimbulkan permusuhan, kebencian, dan bahkan di tempat yang paling baik sekalipun, di rumah Allah pun, syaitan akan berusaha untuk mewujudkan keributan tersebut, dan itu memang dimulai dari hati manusia. Hati dulu diganggu dulu, dikocok dulu, diaduk-aduk dulu hati manusia ini. Pada saat dia sudah kacau, pada saat dia sudah tidak nyaman, pada saat dia sudah sudah nak, maka disitulah muncul keributan dan pertengkaran itu. Yang pertama, asbab daripada hati manusia itu menjadi kacau, menjadi rusak. Yang pertama adalah memang pekerjaan dan gangguan syaitan. Kemudian yang kedua adalah al-ghadab, marah. Marah ini juga menjadi penyakit yang barangkali diderita oleh sebagian orang, dan sebagian orang menikmati marah. Ya, artinya mereka menganggap kalau nggak marah itu nggak keren dan nggak nikmat gitu. Artinya untuk menunjukkan bahwasanya dia ini seseorang yang nampak berwibawa, mungkin perasaannya, seorang yang perlu didengar dan lain sebagainya, sehingga dia sering mengeluapkan kemarahannya dan barangkali dia menikmati hal itu. Tapi itu bukanlah sebuah ciri pribadi muslim yang baik dan bukanlah merupakan ciri seorang yang memiliki tabiat dan akhlak yang baik.
Nah, kemudian yang ketiga adalah al-hasad. Hasad. Hasad ini secara harfiah artinya dengki, ya. Dia lebih daripada sekedar iri. Eh, kalau kalau iri, dia hanya ingin memiliki hal yang sama tanpa ingin merusak nikmat yang didapatkan oleh saudaranya. Tapi kalau dengki, dia bukan hanya ingin menikmati atau berharap mendapatkan apa yang dimiliki orang, akan tetapi dia sudah berusaha untuk merusak kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Kalau orang lain mendapatkan kebaikan, dibuat buruk citranya, dibuat buruk pribadinya, dimatikan karakternya dan lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan manusia hasad dan banyak sekali hal ini terjadi di tengah masyarakat dan ini satu hal yang sangat menyedihkan tentunya. Kemudian Rasulullah menyebutkan ya bahwasanya hasad ini adalah penyakit manusia-manusia terdahulu. Dan Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadis, dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Kata Rasulullah, nanti kalian akan merasakan penyakit yang dirasakan oleh umat-umat sebelum kalian. Apa penyakit itu? Kemudian Rasulullah menyebutkan al-hasad wal baghdha, ya, hasad dan kebencian. Kebencian. Ini satu penyakit yang sungguh luar biasa dan Rasulullah menyebutkan satu hari nanti kata Rasulullah penyakit ini akan datang. Pada saat penyakit ini datang kita sudah siaga dan sudah punya sikap yang benar. Nah, kalau orang tidak mengerti ilmunya, tidak mengerti aturannya, tidak mengerti syariatnya, maka barangkali dia akan ke bawah dengan sifat-sifat dan hasad dan kebencian ini. Akan tetapi kita lihat pada saat seorang muslim mengetahui aturan agamanya, aturan syariatnya, maka pada saat penyakit ini datang kepada umat, dia sudah punya sikap dan sudah punya benteng dan cara membersihkan hatinya pun dia sudah mengetahuinya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang faktor menyebabkan manusia menjadi rusak hatinya, menjadi kotor hatinya, yang berikutnya adalah at-tanafus 'ala dunya wa hutamiha. Berlomba-lomba untuk mencari dunia. Perlombaan untuk mencari dunia, berebut pengaruh, berebut rezeki, berebut customer, ya, berebut apa lagi ini, ya. Pokoknya urusan-urusan dunia inilah apa yang diperebutkan manusia itu adalah faktor-faktor yang dapat membuat manusia ini menjadi bertengkar, tidak menikmati hidupnya, kemudian lelah dan lain sebagainya. Itu akibat daripada mereka bertengkar dan mencari dunia. Saya sebutkan hadisnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Rasulullah, kalau misalnya nanti Persia dan Romawi bisa ditaklukkan, kira-kira kalian orang Islam ini mau jadi apa? Rasulullah udah nanya itu. Kata Rasulullah, nanti kalau Persia ditaklukkan dan harta kekayaan kerajaan Persia bisa kita ambil dan bisa kita kuasai, dan Romawi juga kita tundukkan mereka, harta kekayaannya bisa kita ambil, bisa kita manfaatkan. Terus kalian nanti mau jadi apa? Bagaimana kondisi kalian nanti, kata Rasulullah. Kemudian pada saat itu para sahabat mengatakan, naqul kama amaran Allah. Kata para sahabat, pokoknya nanti kita akan berbuat seperti apa kehendak Allah. Nah, namanya cita-cita manusia. Ya, pokoknya ya kita sudah mendapatkan kebaikan, ya nanti yang kita mau berikan adalah sesuatu yang baik pula. Kemudian kata Nabi, au ghairu dzalik. Kata Nabi bisa jadi bukan yang itu, kata Nabi. Bisa jadi yang kamu lakukan bukan yang sesuai dengan Allah inginkan. Tapi kata Rasulullah, tatanafasun. Kamu nanti akan berlomba-lomba mengajar dunia itu. Kemudian summa tatahasadun. Nanti kalau sudah kalian berlomba,
nanti kalian akan saling dengki, saling hasad. Kenapa toko si fulan lebih laris, kenapa si fulan tidak, kenapa itu customernya banyak, ini yang customernya tidak banyak. Berlomba-lomba, kemudian setelah itu akan saling hasad. Kalau sudah saling hasad, kata Nabi, summa tatadabarun. Langkah berikutnya, kalian akan saling membelakangi. Nggak mau ketemu, saling membelakangi. Stepnya jelas, kata Nabi. Kalau kalian sudah begitu, ya, kalau dunia ini dibuka, kata Nabi, satu, langkahnya tatanafasun. Kamu akan lomba-lomba. Kalau sudah berlomba-lomba, kata Nabi, nanti tatahasadun. Kamu akan saling hasad. Itu step 2-nya. Step 3-nya, summa tatadabarun. Nanti kamu akan tidak saling menyapa, saling membelakangi. Kemudian yang keempatnya kata Nabi, summa tatabaghadun, kemudian kalian saling marah-marahan. Langkah, step-step yang disebutkan Nabi. Ini benar-benar luar biasa, ya, apa yang terjadi di zaman sekarang ini dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, dalam masalah macam-macam kita saksikan di luar sana. Namun kita tentu tidak menyibukkan diri dengan hal-hal semacam itu. Kita sibukkan diri kita dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah, dan berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang terjadi di sekitar kita itu. Nah, kemudian apa dampak buruknya? Kalau kondisi manusia ya, saling bertengkar, ribut, dan lain sebagainya, apakah itu di dalam masjid, apakah itu di dalam pasar, apakah itu di dalam kampung, atau majelis taklim, atau di dalam masyarakat atau keluarga. Dampaknya itu apa? Nah, yang pertama, dampaknya adalah, kata Nabi, engkau akan dalam kondisi lemah. Setiap ada pertengkaran, maka di situ adalah awal daripada titik lemah. Apakah itu masjid, apakah itu majelis taklim, apakah itu kegiatan baik apapun, kalau sudah mulai di situ ada keributan, berarti itu awal titik lemah. Kita lihat firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 46. Surat 8 ayatnya 46. Kata Nabi, firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala tanaza'u. Jangan kamu bertengkar. Fatafshalu, nanti kamu gagal, kata Allah. Wa tadhhab rihukum, kekuatan kalian akan hilang. Cuman beberapa kalimat, beberapa kata, ya. Kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Hanya beberapa kata, tapi pesan yang disampaikan padat. Luar biasa. Kata Allah, firman Allah, wala tanaza'u, jangan kamu bertengkar. Apa masalahnya kalau bertengkar? Fatafshalu, nanti kamu pasti gagal. Dua masalahnya. Satu, gagal. Yang kedua, wa tadhhab rihukum, nanti hilang kekuatanmu, hilang anginmu, hilang kekuatanmu. Katanya orang kalau dalam posisi baik, katanya sedang berada di atas angin. Nah ini kalau anginnya nggak ada, berarti jeblok. Ya, kata Nabi, firman Allah tadi, wala tanaza'u, jangan kamu bertengkar, fatafshalu, nanti kamu akan gagal, wa tadhhab rihukum, anginmu hilang, kekuatanmu hilang. Nah, kemudian sedikit lagi kita lanjutkan. Yang pertama, kalau orang Islam dalam hatinya banyak ada hasad, ada benci, ada dengki, ada ini dan itu segala macamnya. Dampak yang pertama adalah dia akan lemah. Kemudian yang kedua, dosanya akan ditunda pengampunannya.
Ya, akan ditunda pengampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sering sekali kita sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'mal kulla itsnain wa khamis." Amalan manusia diangkat ke langit pada hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfirullahu likulli imri'in la yusyriku bihi syai'a. Kemudian Allah memberikan ampunan kepada manusia yang tidak menserikatkan Allah dengan satu apapun. Amalan diangkat pada hari Senin sama Kamis. Allah mengampuni manusia yang tidak musyrik. Illa fayaghfirullahu likulli imri'in la yusyrika bihi syai'a. Allah mengampuni semua manusia yang tidak memusyrikkan, yang tidak melakukan syirik kepada Allah dengan satu apapun. Semua manusia yang tidak musyrik diampuni Allah. Illam ra'an, kecuali orang kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang ada atau kecuali orang yang sedang bertengkar dengan saudaranya. Apa kata malaikat? Anziru hadaini hatta yastaliha. Untuk dua orang yang sedang berantem dan bertengkar ini, kata Allah kepada malaikat, untuk dua orang ini tunda dulu, jangan diampuni dulu. Walaupun tak musyrik, tapi karena dia bertengkar, jangan ampuni dulu, tunda dulu. Sampai kapan ya Rabb? Hatta yastaliha, sampai mereka berdua bisa berdamai. Ya, kalau mereka bisa berdamai, setelah itu ampuni kesalahan mereka. Nah, bahwasanya orang yang ada di dalam hatinya penyakit-penyakit itu tadi, maka ampunan Allah pun akan jauh dari mereka, kecuali kalau mereka bisa berbaik kembali. Kemudian yang kedua, di antara dampak buruknya ini adalah bisa jadi dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang bertengkar dan tidak berdamai, ya, maka dia bisa jadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita lihat ya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Yang di atas tadi juga, yang sebelumnya saya sebutkan, amalan diperlihat diangkat ke langit hari Senin dan Kamis, itu juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kemudian hadis yang kedua, bahwasanya yang menyebutkan orang yang bertengkar bisa jadi mati dalam keadaan su'ul khatimah, itu juga hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kata Nabi, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim, ya, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih daripada 3 hari. Tidak ngajak bicara saudaranya lebih daripada 3 hari. Faman hajarahu fawqa thalas, siapa yang tidak mengajak bicara saudaranya lebih daripada 3 hari, famata dakhalan nar. Kalau dia mati, dia masuk neraka. Bertengkar dengan orang lebih daripada 3 hari, tidak mau berbicara lebih daripada 3 hari, kalau mati di hari keempatnya, dakhalan nar, masuk neraka dia. Ini satu hal yang berbahaya, yang memang Nabi SAW jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai manusia terjatuh ke dalam hal-hal yang demikian. Nah, kemudian sedikit lagi, bagaimana obatnya? Ya, obatnya bagaimana? Obatnya satu, berdoa kepada Allah, biar kita bersih, biar hati kita bersih. Tidak ada kebencian, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada penyakit-penyakit itu. Yang pertama obatnya adalah memperbanyak doa yang ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 tadi. Ya, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Rabb, jangan engkau jadikan di dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Allah
Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini doa yang dianjurkan untuk kita baca agar hati kita bersih dari penyakit-penyakit tersebut di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Nah, kemudian yang kedua, obatnya adalah husnul dzan, berbaik sangka kepada setiap muslim. Ya, berbaik sangka kepada setiap muslim ini satu hal yang sangat-sangat dianjurkan karena berbaik sangka itu merupakan sifat yang sangat utama, merupakan sifat yang sangat baik. Dan kemudian para ulama juga mengatakan seperti Imam Ahmad, ya, 90% kesehatan badan itu terletak pada tidak menyibukkan diri dengan kesalahan orang lain. Disebut dengan istilah at-taghaful. At-taghaful. Taghaful dalam bahasa Arab, ya, sebuah istilah yang sangat masyhur, artinya adalah pura-pura nggak ngerti. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang mudah, taghaful adalah pura-pura nggak ngerti. Sehingga kata para ulama, orang yang tahu kesalahan orang lain, tapi dia pura-pura nggak tahu, ya, pura-pura nggak tahu, artinya dia tidak mau, apa namanya, kalau mau nasihat, memberikan nasihat, tapi tidak menyibukkan diri dengan kesalahan orang, kata para ulama itu adalah akhlaqul uzama, itu adalah akhlaknya orang-orang hebat, ya. Adapun manusia-manusia kerdil, ya, manusia-manusia apa namanya, yang tidak memiliki kepribadian yang baik, semua kesalahan itu dicari satu demi satu, diungkit, dicatat, dibicarakan, itu bukan akhlak manusia yang mulia, akan tetapi itu adalah akhlak manusia yang rendah, akhlak manusia yang buruk. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berpuasa 3 hari di setiap bulan, yang biasa disebut dengan puasa putih, ayyamul bidh. Ya. Kemudian di sini salah satu fadilah puasa 3 hari di setiap bulan itu kata Nabi, "Ala ukhbirukum bima yazhabu wahras sadr." Mau tidak kata Nabi, aku berikan berita kepada kalian tentang amalan yang dapat menghilangkan penyakit di dalam hati ini. Kotoran-kotoran dalam hati ini, kebencian dalam hati ini, bagaimana cara menghilangkannya? Kata Nabi, "Shaumu thalathati ayyamin min kulli syahr." Berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Nah, ini obat langsung dari Nabi, ya. Obat langsung dari Nabi yang menyebutkan bahwasanya berpuasa 3 hari di setiap bulannya itu merupakan sebuah obat untuk penyakit yang diderita oleh manusia di dalam hati mereka. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh para ulama di sini, adapun cara mengatasi hati yang bermasalah tadi, yang kelima ya. Keempat, Ustadz. Oh iya, yang keempat ya. Cuman 4 ini. Yang Iya. keempat adalah al-hadiyah wa ifsha as-salam. Saling memberikan hadiah dan mengucapkan salam. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, tahadu tahabu. Hendaklah engkau saling memberikan hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Ya, hadiah apa saja? Buku, pakaian, makanan, apa saja ya hadiah yang kira-kira bermanfaat buat orang. Kemudian hadis yang sangat terkenal dengan salam, Rasulullah menyebutkan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tidak dianggap beriman sampai kalian saling mencintai. Ala ukhbirukum bi syai'in idza 'amiltum tahabbtum. Mau tidak kata Nabi, aku berikan satu ibadah, satu amalan, kalau kalian lakukan amalan itu, maka kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, maka tebarkanlah salam di antara kalian.
maka insya Allah akan tumbuh kecintaan, ya rasa sayang sesama insan yang barangkali ada pertengkaran tadi sesama mereka. Allahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin materi murojaah bagi kita semuanya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan silahkan. Baik Ustadz, alhamdulillahirrabbilalamin, jazakallahu khair wa barakallahu fiq untuk Ustadz Bukhari yang sudah menyampaikan ilmunya hari ini. Umahat, kalau memang ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ustadz mau tanya, Ustadz. Ya, silakan Ibu. Iya, masih suka bingung. Bedanya ujian sama bisikan syaitan itu gimana, Ustadz? Kayaknya sebetulnya berkaitan, cuman seperti itu. Apa bisikan syaitan itu penyikapan kitanya atau bagaimana, Ustadz? Si bingung, Ustadz. Wallahu a'lam. Kalau ujian bisikan setan ini hanya sifatnya hembusan-hembusan aja. Hanya sifatnya ajakan-ajakan, tapi dia sebenarnya tidak memberikan semacam paksaan kepada manusia. Dia hanya sekedar menghembus, mengajak. Dia tidak bisa memaksa orang. Ya, jadi bahwasanya setan itu memang iya, dia musuh kita dan dia yang memberikan ide-ide untuk membuat keributan. Tapi sebenarnya dia tidak bisa menguasai kita dan tidak bisa memaksa kita untuk melakukan sebuah keburukan. Dia hanya sekedar membisikkan saja. Nah, ini yang pada saat di hari kiamat itu orang-orang semua komplain, ya, semua komplain dan semua menuduh setan, ini gara-gara kamu ini, ya katanya ini, setan ini gara-gara kamu ini saya jadi buat maksiat, gara-gara kamu ini saya jadi berbuat kesalahan ini dan itu. Nah, akan tetapi di hari kiamat itu tadi, setan ini juga membela diri. Ya, dia nggak terima dia dikatakan begitu. Nah, bisa kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat 22. Surat Ibrahim ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syaitan, syaitan berkata, lamma qudiyal amr, ya, setelah urusan ini selesai. Setelah proses hisab, mizan selesai, mereka udah di neraka posisinya. Yeah. Jadi setan ini dituduh-tuduh orang. Setan ini gara-gara kamu kami masuk neraka semua. Hei setan, gara-gara kamu kami jadi bertengkar, kami jadi judi, kami jadi khamar. Itu setan merasa terganggu juga dengan ocehan-ocehan dan tuduhan-tuduhan orang di neraka kepada setan. Setannya membela diri. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah telah memberikan janjinya kepada kalian. Janji surga, janji ampunan, janji macam-macam Allah berikan janji dalam Al-Quran. Allah sudah memberikan janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku juga menjanjikan sesuatu buat kalian. Fa akhlaftukum. Tapi sebenarnya aku menyelisihi kalian. Janji itu nggak benar. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum. Aku nggak punya kekuatan untuk mengarahkan kalian, kata syaitan. Aku tidak punya kemampuan untuk memaksa kalian. Illa an da'autukum,
kecuali aku hanya sekedar mengajak saja. Fastajabtum li, dan kalian memenuhi seruanku, ajakanku, kata syaitan. Nah, kemudian apa katanya lagi? Fala talumuni. Janganlah kamu cela aku, kata syaitan. Walumu anfusakum. Celalah dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum. Aku tidak bisa memaksa kalian, kata syaitan. Wa ma antum bimusrikhiyya. Dan kalian tidak bisa memaksa aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku mengingkari semua perbuatan syirik yang kalian lakukan itu. Innal zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang zalim mendapatkan azab yang pedih. Nah, jadi di dalam ayat ini sebenarnya ayat pledoi, ayat kalau bahasa orang hukum barangkali, alat pembelaan setan terhadap tuduhan-tuduhan manusia kepada setan, gara-gara kamu nih, kata setan, kata manusia. Setan bilang, aku nggak bisa buat apa-apa, aku cuma ngasih tahu, cuma ngajak-ngajak. Jadi sebenarnya setan ini tidak bisa menguasai manusia, tidak bisa memaksa manusia untuk melakukan sesuatu. Berarti manusia itu punya pilihan yang kuat dan punya kemampuan untuk menentukan pilihannya. Dia pilih yang A, pilih yang B, itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk memilih. Nah, pada saat ada masalah dan dia disuruh memilih, itulah ujian dia. Di saat dia mendapatkan ujian, kalau pilihannya baik, berarti insya Allah ujungnya juga akan baik. Tapi pada saat ujian, dia ternyata memilih pilihan yang tidak baik, maka pada akhirnya keburukan yang dia dapatkan. Tapi syaitan tidak mampu menguasai manusia dan tidak bisa memaksa manusia kepada kehendaknya. Karena kalau kita lihat yang namanya syaitan berusaha untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, akan tetapi tidak banyak juga yang mereka dapat, dan pada saat mereka mendapatkan korban, ternyata belakangan korban-korbannya pada taubat dan setan-setannya juga pada semacam putus asa kembali, dan pemandangan setan-setan itu putus asa diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang itu berada di padang Arafah. Kata Nabi, setan-setan sekarang ini lagi frustasi, ya. Lagi galau banget ini setan di padang Arafah. Kenapa? Orang-orang yang sudah puluhan tahun dia sesatkan, orang-orang yang sudah dia jebak selama bertahun-tahun, ternyata hari ini mereka semua berada di padang Arafah dan mereka mengampuni dan mereka memohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang selama ini dia lakukan, dan ternyata setannya frustasi mengambil tanah dan pasir-pasir, dia tumpuk di atas kepala dirinya sendiri. Setan meletakkan pasir-pasir itu di atas kepalanya sendiri sebagai sebuah ungkapan kekecewaan dan frustasi yang sangat berat atas taubatnya orang-orang yang selama ini menjadi korban korban bujuk rayu setan-setan itu. Semua yang sudah bertaubat dan mereka frustasi. Artinya pada saat ada ujian, pada saat ada sebuah kejadian, nah di situ manusia memilih, ya. Kalau dia memilih sesuai dengan pilihan yang baik berdasarkan ilmu, maka insya Allah pilihan itu akan pilihan yang baik. Tapi kalau dia tidak menggunakan pilihan tersebut dengan sebaik-baiknya, barangkali disitulah dia terjatuh dalam ujian yang barangkali dia harus segera keluar dari ujian tersebut. Oh iya. Ya. Jelas Ustadznya. Ada hal lagi? Jazakumullah khair, Ustaz. Wah, iya. Alhamdulillah. Mungkin dari umahat yang lain ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ustadz, saya tanya ya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Kan tadi obat untuk menghindari hati yang dengki itu di poin ketiga itu berpuasa 3 hari di setiap bulannya ya Ustadz. Iya. Saya pernah mendengar itu
tidak terpaut dengan di Ayyamul Bid, Ustadz. Jadi bukan 13, 14, 15, tapi boleh melakukan puasa selama 3 hari di bulan yang bersangkutan. Itu hadisnya seperti apa, Ustadz? Benar nggak ya? Jadi tidak mesti harus di tanggal tersebut, 13, 14, 15, tapi kita boleh melakukan di tanggal-tanggal lain asal masih di bulan yang sama setiap bulannya. Gimana ya, Ustadz? Terima kasih. Untuk ini wallahu a'lam. Apakah ada keterangan lain ataukah boleh kita berpuasa di hari-hari yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih utama adalah mengikuti dalil yang sudah ada. Itu yang paling utama, ya. Kecuali kita mendapatkan dalil yang mengatakan memang ada hari yang lain yang boleh kita lakukan. Kalau ada dalilnya, ahlan wa sahlan. Saya belum tahu. Ya, Wallahu a'lam. Ya. Karena saya pernah mendengar seperti itu, Ustadz, makanya apa benar gitu ya, gitu di hari selain 13, 14, 15 itu gitu kan. Akhirnya oh ya Ustadz. Jadi secara umum misalnya gini, ada riwayat yang menyebutkan tentang Rasulullah banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan diceritakan oleh Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau engkau ingin melihat berpuasa di bulan Sya'ban, kalau engkau ingin melihat Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban, maka engkau akan katakan Rasulullah berpuasa Sya'ban itu penuh. Seakan-akan beliau berpuasa di bulan itu hampir banyak gitu puasanya. Tapi kata Aisyah, kalau engkau ingin melihat beliau berbuka di bulan Sya'ban, artinya tidak berpuasa di bulan Sya'ban pun, engkau akan melihat Rasulullah melakukan hal itu. Terus gimana nih? Apakah ada puasa khusus Sya'ban atau gimana? Yang paling selamat adalah mengikuti sunnah-sunnah puasa yang pada umumnya memang sudah ada dalilnya, seperti puasa Senin Kamis, seperti puasa Daud, seperti puasa Ayyamul Bid. Dan itu semuanya kalau dipraktekkan pun sudah penuh Sya'bannya barangkali ya. Nah, jadi berpatokan pada dalil yang sudah ada itu jauh lebih baik, kecuali memang ada dalil yang menentukan puasa-puasa yang lainnya. Baik, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Ummahat yang lain, kalau memang masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Gimana? Masih ada yang bertanya? Ustaz, mungkin ini Ustaz. Kan kalau misalnya kita tidak boleh kepo dengan masalah orang ya Ustaz. Tapi pada saat orang itu bercerita, terus kita akan bertabayun ke orang yang diceritakan itu, boleh nggak ya Ustaz? Kan berarti kan kita kepo juga, tapi kan intinya memang kita tabayun Ustaz gitu ya, bukan itu ada kemaslahatan buat kita atau enggak? Itu aja. Kalau ada kemaslahatannya boleh. Kalau ada maslahatnya silahkan tabayun, itu penting. Kalau memang tidak ada sangkut pautnya dengan kita dan tak ada maslahat juga buat kita, tentu tidak ada nggak ada pentingnya bagi kita untuk konfirmasi atau tabayun terhadap hal-hal yang barangkali tidak menyangkut tentang diri kita secara langsung. Kecuali misalnya memang penting banget ini berhubungan dengan pribadi kita atau berhubungan dengan sesuatu hal yang memang penting, ya. Kalau itu silakan. Tapi kalau ya hanya sekedar tahu juga tak menambah iman, tak tahu juga tak mengurangi iman, kan gitu Bu ya? Iya betul. Betul. Jadi kembali lagi ke niat ya Ustaz, kepo atau tidak keponya gitu ya. Iya, kalau tahu tak menambah iman, tak tahu pun tak mengurangi iman, ngapain juga? Betul. Nah, itu seperti tadi ya, ketika ada orang datang kepada Rasulullah menceritakan ini itu, kata Nabi, udah jangan ceritain ini, saya ingin bertemu dengan semua orang dengan kondisi hati yang bersih. Nah itu karena itu ketenangan di situ, letak ketenangan itu. Baik Ustaz. Ya, masih ada yang mau ditanyakan Ummahat? Kalau masih dipersilakan, kalaupun tidak kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini.
Ya. Kiranya sudah cukup ya jam 11. Insya Allah kajian duha kita pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ustadz mungkin Umahat jangan live dulu, mungkin Ustadz akan ada yang disampaikan untuk Atanmiyah Al-Itqon barangkali. Loh, enggak apa-apa Ustadz, barangkali di sini kan kumpul. Mungkin Ustadz ada yang mau, kan sekarang lagi mempersiapkan wakaf untuk pesantren yang di sebelahnya Ustadz, barangkali memang ada umat, ada yang berkelapangan rezeki, terus apa kekurangannya dari Al-Itqon, barangkali memang ada yang bisa dibantu. Misalnya kemarin saya kenal sharingan status Ustadz mengenai sodakoh makanan untuk mereka anak santri kan, jadi kalau Ustadz sendiri yang bicara mungkin akan lebih gamblang, lebih enak. Tafadhol Ustadz. Iya, ini memang di Al-Itqon di Jatirangga, di Keranggan itu sekarang ini santrinya sudah 90 orang. Dan memang 80% di antara mereka adalah beasiswa, artinya mereka datang dari pedalaman, anak yatim, dan mu'allaf. Dan yang sangat mendesak sebenarnya adalah tempat mereka menghafal. Jadi semacam untuk halaqahnya itu udah nggak cukup. 90 orang itu halaqahnya idealnya sih 9, idealnya 9 halaqah. Jadi satu halaqah itu 10 orang. Tapi karena banyak yang ada dari pedalaman-pedalaman itu masih belum bisa ngaji, ada mu'allaf juga, jadi harus ditambah halaqahnya menjadi 11. Oh gitu. Nah, jadi karena udah nggak cukup dan sholat pun di situ udah nggak cukup, jadi kita berpikir untuk pembebasan lahan yang ada memang di sampingnya persis ya Ustaz. Sampingnya persis, nempel gitu. Nempel ya. Ya, dan yang punya itu non Muslim rupanya. Oh gitu. Yang punya non Muslim, tapi kata beliau, saya senang katanya kalau dibeli yayasan, kata dia. Saya bilang, mohon maaf ini Pak, namanya yayasan ini dananya nggak ready, saya bilang. Jadi nggak apa-apa Pak, katanya. Kita kasih waktu ya 6 bulan lah, boleh lah katanya gitu. Untuk pembebasan, pokoknya maksimal banget di bawah 1 tahun. Ya alhamdulillah dikasih kemudahan ya. Dulu yang kita beli 1.000 itu juga dikasih keringanan untuk mencicil sampai awalnya 6 bulan ya. Tapi baru 6 bulan kita dapatnya baru setengahnya, baru 50%. Kita lobby-lobby lagi, alhamdulillah lunas di akhir tahun lunas gitu. Jadi pas tahun. 1.000 meter. 1.000 meter itu sudah kita bangun 700 meter persegi. Jadi ternyata nggak cukup juga. Nah, ini ada lahan 560 per meternya 1.700.000. Itu insya Allah kita akan gunakan untuk tempat tahfiz. Nah, untuk tempat tahfiz mungkin di lantai atasnya nanti bisa untuk asrama atau kelas. Oh gitu. Kalau ibu-ibu ingin partisipasi, ahlan wa sahlan, tafadhol. Ya, alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang memang mempunyai kelapangan rezeki nanti bisa saya share kembali yang kemarin dari Ustadz. Semoga Allah melapangkan rezekinya semua untuk bisa mewujudkan keinginan Ustadz dan untuk nginin santri-santri ya Ustadz. Semoga tanah itu insya Allah dengan campur tangannya Allah tanah itu bisa kembali ya Ustadz, insya Allah. Insya Allah. Saya optimis insya Allah. Bagaimanapun caranya tetap insya Allah kita dapat insya Allah. Insya Allah Ustadz, bismillah ya Allah. Bismillah insya Allah. Allah mudahkan semuanya. Ustadz, kalau yang ini Ustadz